Oke, mari kita bedah sama-sama. Pernah kepikiran gak sih gimana Indonesia, negara yang super beragam ini, mencari bentuk demokrasinya sendiri? Perjalanannya tuh wah, jauh dari kata mulus. Ini adalah cerita tentang eksperimen, kekacauan, kontrol yang ketat, dan akhirnya reformasi total. Sebuah pencarian yang gak ada habisnya untuk menemukan sistem yang paling pas buat Indonesia. Sejak awal banget kelahirannya, Indonesia itu sudah meletakkan fondasi utamanya di dalam konstitusi. Coba deh lihat kutipan dari pembukaan UUD 1945 ini. Apa kata kuncinya? Berkedaulatan rakyat. Artinya simpel, kekuasaan tertinggi itu ya ada di tangan kita, rakyat. Prinsip inilah yang jadi kompas dalam seluruh perjalanan demokrasi bangsa ini. Tapi tunggu dulu, jangan kira semangat demokrasi ini tiba-tiba muncul di tahun 45 ya. Akarnya itu udah tertanam jauh sebelum kemerdekaan, di tengah-tengah perjuangan pergerakan nasional pada zaman kolonial. Yuk kita lihat benih-benih awalnya. Nah, kenalan dulu sama yang namanya Vlogsrat atau Dewan Rakyat. Ini bisa dibilang eksperimen pertama soal perwakilan rakyat walaupun ya sangat terbatas. Dewan ini memang isinya kebanyakan orang Eropa dan tugasnya cuma ngasih nasihat. Tapi yang keren adalah gimana para tokoh pergerakan kita seperti Muhammad Husni Tamrin nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Panggung yang sempit itu mereka jadikan mimbar buat menyuarakan nasib rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan. Cerdas. Dan ini dia, Sumpah Pemuda. Wow, ini adalah sebuah momen demokrasi yang luar biasa di awal-awal. Ini bukan sekedar ikrar loh, ini adalah hasil dari musyawarah dan kesepakatan. Bayangin deh, berbagai kelompok pemuda dari latar belakang yang beda-beda banget, duduk bareng, berdebat, dan akhirnya setuju buat jadi satu bangsa. Ini bukti nyata kalau semangat persatuan lewat mufakat itu udah jadi bagian dari DNA bangsa kita. Oke, sekarang kita lompat ke era setelah merdeka. Mimpinya udah ada, tapi gimana cara ngejalaninnya? Nah, disinilah dramanya dimulai. Ini adalah periode pencarian yang penuh gejolak, di mana Indonesia mencoba-coba berbagai sistem buat nemuin mana yang paling cocok. Inilah babak pertama, demokrasi liberal. Di era ini, parlemen itu punya kuasa yang besar banget. Partai politik, wah banyak sekali. Dan kabinet itu bertanggung jawabnya ke parlemen, bukan ke presiden. Teorinya sih kedengaran ideal ya, demokratis banget. Tapi prakteknya beda jauh. Lihat angka ini. 7. 7 kabinet berbeda cuma dalam 9 tahun. Kebayang nggak sih gimana nggak stabilnya pemerintahan waktu itu? Setiap kabinet bisa jatuh kapan aja, cuma karena satu partai narik dukungan. Pembangunan jadi susah, kebijakan nggak pernah awet, kebebasan politik yang ada malah menciptakan kekacauan yang nggak ada habisnya. Nah, ketidakstabilan inilah yang akhirnya bikin Presiden Soekarno mengambil langkah yang super drastis. Dengan alasan negara dalam keadaan bahaya, beliau mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Keputusan ini secara efektif mengakhiri era demokrasi liberal dan memulai babak yang benar-benar baru. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Kita pindah dari kebebasan multipartai yang kacau di demokrasi liberal ke sistem demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat penuh di tangan Presiden Soekarno. Stabilitas memang jadi dapat, tapi ya itu, kebebasan dan peran partai politik dikorbankan. Ini seperti pendulum yang berayun dari satu sisi ekstrim ke sisi ekstrim lain. Setelah gejolak politik tahun 1965, Indonesia masuk ke babak terpanjang dalam sejarahnya. 32 tahun di bawah pimpinan Presiden Soeharto, yang kita kenal sebagai era Orde Baru. Fokus utamanya jelas, stabilitas politik demi pembangunan ekonomi. Tapi, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Jadi, gimana Orde Baru bisa mencapai stabilitas ini? Mereka punya resepnya. Pertama, partai-partai politik disederhanakan jadi cuma 2, plus Golkar sebagai kendaraan pemerintah. Kedua, semua pegawai negeri wajib loyal hanya kepada pemerintah. Hasilnya, sebuah mesin politik yang efektif banget buat mempertahankan kekuasaan dan menjaga stabilitas dengan cara apapun. Dan angka-angka di tabel ini bicara banyak. Coba lihat dominasi Golkar yang luar biasa di setiap pemilu. Selama puluhan tahun, hasilnya hampir bisa ditebak. Ini adalah gambaran visual dari stabilitas yang diciptakan itu, sekaligus potret gimana kehidupan politik pada saat itu dikekang. Tapi nggak ada yang abadi. Krisis ekonomi di akhir tahun 90-an jadi pemicu gelombang protes besar-besaran, yang akhirnya meruntuhkan rezim yang udah berkuasa selama 32 tahun itu. Indonesia pun memasuki era baru yang penuh harapan, era reformasi. Semuanya terjadi cepet banget di tahun 1998.
Dimulai dari demo mahasiswa, tekanan publik yang makin besar, sampai puncaknya tanggal 21 Mei saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Momen ini membuka gerbang untuk perubahan total dalam sistem politik Indonesia. Penting banget nih buat kita pahami, reformasi itu bukan cuma soal ganti presiden. Ini adalah proyek raksasa untuk membongkar struktur lama dan membangun kembali fondasi demokrasi kita dari nol. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih seimbang, transparan, dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan inilah pilar-pilar reformasi yang dibangun. Biar kekuasaan absolut nggak terulang lagi, UUD 1945 diubah dan masa jabatan presiden dibatasi. Biar suara rakyat tersalurkan, keran multipartai dibuka selebar-lebarnya dan kita mulai bisa milih pemimpin kita secara langsung. Dan untuk membersihkan sistem, lembaga independen seperti KPK pun dibentuk. Inilah fondasi demokrasi yang kita nikmati hari ini. Jadi, kalau kita lihat ke belakang, perjalanan demokrasi Indonesia itu seperti sebuah siklus. Dimulai dari cita-cita luhur soal kedaulatan rakyat, lalu melewati eksperimen kebebasan yang kaos, masuk ke era kontrol yang stabil tapi menekan, dan akhirnya membuka lagi pintu demokrasi di era reformasi. Pertanyaannya sekarang, setelah melalui semua itu, babak selanjutnya untuk demokrasi Indonesia bakal seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama.